Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur sekali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk merenungkan apa yang menjadi isi hatinya hari ini. Oleh karena itu marilah kita meminta pertolongannya di dalam doa. Kiranya kita semakin memahami dan kita dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan, sehingga nama Dia dimuliakan selalu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami firman-Mu dan menguatkan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan ke-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ketika kita membaca kisah Nabi Elia pada kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dan pasal yang ke-18, kita melihat bagaimana Tuhan memakai dia dengan perantaraan perintah yang begitu mulia, yaitu menegur bangsa Israel dan mengingatkan mereka bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dengan penyembahan berhala yang mereka lakukan, Tuhan menghukum mereka. Tetapi dengan doa yang benar, yang sungguh-sungguh dari Elia, Tuhan juga memberikan pembebasan bagi mereka semua saat itu. Maka ketika kita membaca saat ini pada kalimat yang pertama, Yakobus menuliskan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ketika kita mendalami kalimat ini, maka kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya Yakobus sedang berkata kepada kita bahwa kita sama seperti Elia, manusia biasa. Bukan karena dia manusia super makanya dia didengarkan oleh Tuhan, tetapi manusia-manusia yang biasa pun bisa didengarkan oleh Tuhan kalau mereka hidup benar di dalam Tuhan, kalau mereka meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, doa yang sungguh-sungguh, yang lahir dari iman, yang mencari kehendak Allah, dan yang berjuang untuk kebenaran, pasti Tuhan dengarkan. Sama seperti Elia saat itu, saat ia meminta kepada Tuhan supaya hujan jangan turun 3 tahun dan 6 bulan, maka hujan pun tidak turun selama itu. Tetapi ada kalanya ia meminta kepada Tuhan, Tuhan turunkanlah hujan, langsung Tuhan berikan hujan itu. Sehingga kita diberikan sebuah pesan saat ini. Sebenarnya yang menjadi hal yang utama dalam hidup orang percaya, berdoalah sesuai dengan keinginan Tuhan. Berdoalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berdoalah sesuai dengan kebaikan orang banyak. Berdoalah sesuai dengan kebenaran. Seringkali kita berdoa untuk hal-hal yang dapat kita nikmati semata. Kita tidak peduli dengan apa yang orang lain rasakan. Kita hanya peduli dengan kepentingan kita. Tuhan tidak akan mendengarkan doa yang seperti itu. Oleh karena itu, banyak dalam hidup kita perkara yang sampai sekarang mungkin kita tidak tahu jalan keluarnya. Mungkin karena kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Mungkin kita juga sungguh-sungguh berdoa, tetapi kita tidak berdoa menurut kebenaran. Kita tidak berdoa sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, Yakobus sekali lagi mengingatkan kita lewat kisah dari Elia. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mendengarkan doanya. Inilah yang harus kita mengerti. Orang percaya seharusnya semakin hari semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga ia akan meminta sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Ketika kita berbicara dengan teman kita, mungkin kita berbicara dengan sangat jujur. Ketika kita berbicara dengan keluarga kita, mungkin kita bisa berbicara dengan begitu lepas dan begitu santai. Tetapi seringkali saat kita berbicara kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu kita jadikan sebagai pribadi yang hanya memberi, dan hanya memberi.
Ia tidak kita jadikan sebagai teman kita, tidak kita jadikan sebagai keluarga kita, tidak kita jadikan sebagai sahabat kita. Padahal orang yang percaya seharusnya menjadikan Tuhan sebagai sahabat, bukan saja sekedar pemberi, bukan saja sekedar pengabul doa-doa kita, tetapi sama seperti kita berbicara kepada orang yang kita kasihi, teman-teman kita dan keluarga kita, harusnya kita mengasihi Tuhan dan meminta sesuatu kepadanya. Meminta sesuatu kepada Tuhan tidak harus meminta apa yang kita butuhkan hari ini. Meminta kepada Tuhan bisa saja meminta kedamaian untuk hidup bersama dengan Dia. Bisa saja meminta untuk hasrat, keinginan, kerinduan untuk hidup bersama dengan Dia. Pernahkah kita meminta, Tuhan berikan aku hati yang sungguh mengasihi-Mu? Jikalau belum, sungguh-sungguhlah berdoa untuk itu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh meminta untuk mengasihi Tuhan, pasti kita bisa meminta untuk sesuatu yang kita butuhkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, pasti kita meminta sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, berdoalah sungguh-sungguh dan mintalah apa yang Tuhan inginkan. Jikalau kamu belum mengerti apa yang Tuhan inginkan, mintalah supaya Tuhan memberitahu apa yang Dia inginkan. Terpujilah namanya. Amin. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Engkau, untuk terus menjadikan Engkau sebagai sahabat kami dalam setiap doa-doa kami. Dalam nama Yesus. Amin.